Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai kepada masa dinasti Abbasiyah. Pertama, kita akan membahas sejarah Arab pra-Islam pada masa zaman jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti kebodohan, namun jahiliyah di sini artinya penurunan moral oleh bangsa Arab. Wanita pada zaman ini dianggap seperti barang. Nah, pimpinan pada masa ini bersifat diktator. Mereka memungut pajak dan denda dari rakyat. Walaupun rakyat sudah membayar denda dan pajak, mereka belum mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, pada suatu daerah yang bernama Hijaz, kepemimpinan pada waktu itu mirip dengan pemerintahan parlementer pada saat ini. Pemerintahan yang terstruktur ini kemungkinan karena mereka sudah memiliki kepercayaan yang tetap, yaitu kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepercayaan pada masa itu sebagian besar adalah berhala. Nah, plot twistnya adalah ternyata rakyat Arab itu menganggap bahwa berhala itu termasuk ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ekonomi pada masa ini yang paling dominan adalah berdagang, karena Jazirah Arab sebagai tempat yang strategis sebagai pemberhentian kapal-kapal yang sedang berlayar. Kedua, peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode dakwah Nabi dibagi menjadi dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan, dan pada dua tempat, yaitu di Makkah dan di Madinah. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah pada awal masa kerasulan. Beliau melakukan dakwah ini dilakukan pertama kali kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya. Setelah 3 tahun berjalan, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah dan perintah, yaitu untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Inti dari isi dakwah Rasulullah yaitu yang pertama tentang akidah, yaitu Allah itu Maha Esa. Yang kedua tentang moral. Yang ketiga tentang hukum. Dalam menjalankan dakwah, Rasulullah mengalami berbagai kendala, yaitu Rasulullah sering menerima ejekan. Rasulullah bahkan dianggap sebagai orang gila oleh masyarakat di sana. Rasulullah juga sering mendapatkan kekerasan, yaitu seperti ditimpuk batu, diludahin, dan sebagainya. Mereka juga mengejek ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga melawan Al-Quran atau ajaran Al-Quran. Lalu yang kedua, pada masa dakwah Nabi di Madinah, beliau membangun masjid untuk tempat sholat, tempat bermusyawarah, tempat berkumpul, dan tempat untuk rapat mengenai kegiatan kenegaraan. Karena Islam di Madinah sudah meluas dan pengikutnya semakin banyak, lalu Rasulullah membuat negara ini menjadi negara Islam. Lalu beliau membentuk pasukan militer untuk pertahanan. Yang ketiga, peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri artinya adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur umat manusia dan menjadi imam bagi umat manusia. Pada saat musyawarah itu terjadi kesulitan karena setiap orang memiliki calon atau mencalonkan seseorang. Jadi terdapat beberapa calon pada saat itu. Singkatnya, karena terjadi perdebatan, maka Umar bin Khattab langsung menyuarakan dengan lantang bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah, dan disetujui oleh para hadirin rapat pada waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan proses pembaiatan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, beliau memerintah dari 632
Masehi sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. Pada saat pemerintahan Abu Bakar ini terdapat banyak sekali perubahan. Nah, di antaranya ada prestasi-prestasi pada masa pemerintahan beliau, yaitu pertama, penyadaran kemurtadan, yang kedua, penyadaran pembela zakat, yang ketiga, penempasan nabi palsu, yang keempat, perencanaan penyusunan mushaf Al-Quran. Selanjutnya, masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Proses pemilihan Umar bin Khattab ini dilakukan dengan sistem penunjukan, yaitu ditunjuk oleh Abu Bakar secara langsung. Namun perlu digarisbawahi bahwa Abu Bakar dalam memilih Umar bin Khattab ini melalui musyawarah dengan para sahabat senior. Islam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab sangat ditakuti dan disegani oleh kaum kafir Quraisy. Berikut ini adalah beberapa prestasi yang ada pada masa Umar bin Khattab, yaitu pertama, pembebasan Baitul Maqdis, yang kedua, menetapkan kalender Hijriah, yang ketiga, mengatur administrasi keuangan negara. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Proses terpilihnya Utsman bin Affan ini juga melalui metode musyawarah. Saat Umar bin Khattab sakit-sakitan, beliau meminta untuk segera melakukan musyawarah tentang siapa khalifah selanjutnya. Lalu pada saat itu terjadi perselisihan antara kubu Ali dan kubu Utsman. Namun dalam voting, Utsman menang lebih banyak. Selanjutnya adalah prestasi Khalifah Utsman bin Affan, yaitu yang pertama, kodifikasi Al-Quran dan memperluas wilayah Masjid Nabawi. Yang keempat yaitu masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada tahun 650. Berikutnya adalah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu mulai tahun 656 sampai 661 Masehi. Proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib adalah pada waktu itu terjadi musyawarah yang secara mendadak karena Utsman bin Affan wafat. Setelah dilakukan musyawarah itu, para pemusyawarah itu menuju ke rumah Ali bin Abi Thalib dan mendesak Ali bin Abi Thalib agar mau menjadi khalifah. Pada masa ini terjadi banyak sekali pemberontakan dan perpecahan karena perbedaan pendapat. Dan prestasi yang dicapai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah mulai memajukan ilmu bahasa, yaitu pada saat itu mulai terdapat huruf hijaiyah untuk pedoman membaca Al-Quran. 4. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua kekuasaan atau dua periode. Yang pertama di Damaskus Syria, yang kedua di Andalusia Spanyol. Pemerintahan di Damaskus ini berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Dan Daulah Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Beliau adalah pemimpin pasukan perang perang Siffin yang melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini berakhir dengan tahkim, tetapi pertikaian masih berlanjut. Bahkan terbentuk 3 aliran baru, yaitu Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Syiah ini adalah kelompok pro Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Khawarij adalah kelompok kontra Ali bin Abi Thalib. Dan Murji'ah ini adalah kelompok yang hidup di zaman pemerintahan Muawiyah. Kekuasaan Islam pada masa ini semakin meluas dan bertambah dengan kepemimpinan dengan sistem yang baru dan dapat mencapai kemajuan dan kejayaan. Kemajuannya ini ada dalam bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bidang agama. Dalam bidang pemerintahan adalah sistemnya itu dengan pemerintahan dengan kerajaan yang pemimpinnya adalah turun-temurun
Sedangkan dalam bidang agama adalah ilmu-ilmu baru dan penulisan mushaf Al-Quran yang disempurnakan, kemudian adanya pembangunan masjid, dan pengumpulan hadis. Sedangkan dalam pendidikan adalah muncul atau dikembangkannya ilmu-ilmu baru seperti ilmu agama, sejarah, filsafat. Dan kemunduran Bani Umayyah ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan di kalangan internal, yaitu di kalangan keluarga Bani Umayyah sendiri. Yang kedua, kelalaian pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dan semakin meruncingnya konflik antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Dan puncaknya adalah pemberontakan atau ekspansi oleh Bani Abbasiyah, peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Pemerintahan ini masih ada di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Islam pertama kali masuk di Spanyol melalui jalur Afrika Utara dan masuk pertama kali di Spanyol itu pada tahun 711 Masehi. Sejarah panjang Islam di Spanyol ini terbagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang dipilih oleh Bani Umayyah yang di pusat. Di saat ini, stabilitas pemerintahan atau stabilitas politik itu belum stabil karena masih ada gangguan-gangguan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya periode kedua yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol mulai memperoleh kemajuan, yaitu mendirikan masjid di Cordova dan mendirikan sekolah-sekolah di kota besar. Lalu juga didirikannya atau dibentuk pasukan militer untuk pertahanan dan keamanan. Pada periode ketiga yaitu tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini Abdurrahman III kembali menggunakan gelar khalifah sebagai pemimpinnya. Pada periode ini Abdurrahman III kembali menggunakan gelar khalifah sebagai pemimpin. Pada periode ini juga Islam di Spanyol mengalami puncak kejayaan dan kemajuan. Lalu diakhiri dengan terpecah belahnya Islam di Spanyol menjadi negara-negara kecil. Selanjutnya periode keempat yaitu tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah belah menjadi 30 lebih negara-negara kecil yang dipimpin oleh raja-raja golongan yang berpusat di Sheffield, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada masa ini terjadi penyerangan orang-orang Kristen yang pertama dan meskipun terjadi perguncangan politik pada masa ini, tetapi kehidupan intelektual terus berkembang. Lalu lanjut pada periode kelima yaitu tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini dipimpin oleh dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1118 Saragossa jatuh ke tangan Kristen dan pada masa-masa ini terjadi banyak sekali penyerangan. Lalu dilanjutkan dengan pada tahun 1248 seluruh Spanyol kecuali Granada dikuasai oleh Kristen atau di luar kekuasaan Islam. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai 1432 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam di Spanyol hanya tinggal Granada saja. Tetapi pemerintahan pada waktu itu dimaksimalkan sehingga bisa mencapai kejayaannya. Selanjutnya terjadi pertikaian perebutan pewaris tahta pada generasi selanjutnya hingga menimbulkan pertikaian dan sehingga puncaknya itu ada penyerangan oleh Kristen secara terus-menerus sehingga pemimpin pada waktu itu menyerahkan kekuasaannya karena dia mengalah dan berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol.
Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Abbas ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbasiyah ini karena merapuhnya sistem pemerintahan dari internal Bani Umayyah yang berujung dengan runtuhnya Bani Umayyah itu. Lalu kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung selama 5 abad, yaitu pada tahun 750 sampai dengan tahun 1258 Masehi. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini bisa disebut sebagai puncak kejayaan dan keemasan bagi umat muslim. Dengan kemegahannya yang tiada tanding, mungkin pada waktu itu, pada abad pertengahan itu ada Konstantinopel. Selanjutnya, prestasi-prestasi pada masa ini yaitu 1. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dengan salah satu upayanya adalah penerjemahan buku-buku asing dan salah satunya adalah buku dengan bahasa Yunani. Didirikannya pusat perkembangan ilmu yaitu Bait al-Hikmah, dan pada masa ini juga terdapat ulama-ulama hebat yaitu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Lanjut pada kemerosotan Bani Abbasiyah. Kemerosotan ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu disintegrasi negara-negara bagian, ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran, konflik internal keluarga istana, tampilnya dominasi militer, permasalahan keuangan, dan fanatisme keagamaan. Lanjut pada faktor eksternal yaitu terdapat perang salib dan serangan tentara Mongol.